Upacara dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara tiba di tempat upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Lanjutkan. Pengibaran sang merah putih diiringi kepada sang merah putih. Hormat, gerak. menghendingkan cipta dipimpin pembina. Marilah kita sejenak menundukkan kepala, seraya berdoa. Mengheningkan cipta, mulai.
Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Amanat Pembina Upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Duku Tengah serta anak-anakku sekalian yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua
sehingga pada kesempatan pagi yang cerah ini kita dapat mengikuti upacara bendera dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-80. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh siswa-siswi SDN Duku Tengah yang mau mengikuti upacara pada pagi hari ini. Kemerdekaan ini sudah kita raih, sudah diraih oleh para pejuang selama 80 tahun. Kita memperingati sudah 80 tahun di tahun 2025 ini. Tentu saja perjuangan ini bukan hadiah dari Jepang ataupun penjajah yang menjajah bangsa Indonesia, melainkan yang ada di alinea kedua, perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Jadi kemerdekaan ini diraih dengan perjuangan, baik secara materi, harta ataupun pikiran. Para tokoh bangsa yang merebut kemerdekaan ini dengan susah payahnya meraih kemerdekaan di tanggal 17 Agustus. Sejarah singkat tentang kemerdekaan. Dibentukkanlah suatu organisasi atau kepanitiaan yang disebut dengan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dibentuk pada tanggal 29 April tahun 1945. Apa tujuannya BPUPKI? Untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Siapa ketuanya? Ketuanya yakni Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Singkat cerita, itulah dasar untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yakni ada 2 sidang dalam BPUPKI tersebut. Sidang yang pertama tentang perumusan dasar negara. Jadi suatu negara kalau tidak ada dasar negaranya, maka tidak jadi suatu negara. Siapa saja 3 tokoh perumus dasar Pancasila tersebut? Yang pertama adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin adalah perumus dasar pertama, yakni tanggal 29 Mei 1945. 5 dasar dikemukakan oleh beliau. Kemudian dilanjut tanggal 31 Mei 1945. Tokoh bangsa kedua yang merumuskan dasar Pancasila yakni Profesor Dr. Supomo, juga merumuskan 5 dasar. Dan yang terakhir, tokoh ketiga yakni IR Soekarno, Insinyur Soekarno. Dan tanggal 1 Juni inilah nanti diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila, yakni dasar negara yang dirumuskan oleh IR Soekarno. Singkat cerita, setelah BPUPKI dibentuk, akhirnya mendekati hari kemerdekaan tanggal 7 Agustus BPUPKI dibubarkan. Dibentuklah suatu panitia yakni PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Siapa ketuanya? Insinyur Soekarno. Nah, di PPKI inilah nanti menghasilkan suatu hasil yang menjadikan dasar negara Indonesia ini merdeka. Sebelum PPKI dibentuk ada suatu peristiwa yang sangat penting, yakni menyerahnya Jepang. Ya, pada waktu itu Indonesia dijajah oleh Jepang. Tanggal 6 Agustus, salah satu kota di Jepang dibom atom
oleh sekutu. Apa nama kotanya? Yakni Hiroshima. Kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu, hancur lebur di Jepang. Setelah itu dilanjut tanggal 9. Tanggal 9 salah satu kota lagi di Jepang di bumi hanguskan lagi juga oleh sekutu, yakni kota Nagasaki. Dengan dihancurkan dua kota tersebut, Jepang kekuatannya melemah. Tepatnya tanggal 14 Agustus Jepang menyerah kepada sekutu. Di hari itulah dibuat kesempatan oleh para tokoh-tokoh bangsa Indonesia untuk segera mempersiapkan kemerdekaan. Jadi kemerdekaan ini bukan hadiah dari Jepang, melainkan perjuangan para tokoh-tokoh bangsa Indonesia untuk bisa memerdekakan negara Indonesia. Tepatnya tanggal 16 Agustus ada suatu peristiwa penting yang sangat bersejarah, yakni diculiknya 3 tokoh bangsa oleh golongan muda, yakni I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ibu Fatmawati. Diculik oleh golongan muda yang pada waktu itu ingin segera memerdekakan Indonesia, yakni ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi oleh golongan tua, apa selanjutnya yang terjadi? Kalau golongan tua, istilahnya itu jangan keburu-buru untuk memproklamasikan. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pada malam hari diculiklah 3 tokoh tersebut oleh golongan muda, yakni salah satunya adalah Soekarni dan teman-temannya. Untuk apa menculik atau mengamankan 3 tokoh tersebut? Agar tidak terpengaruh dengan Jepang. Di mana diculiknya? Nah, ini suatu peristiwa yang sangat penting yang harus kalian ketahui sebelum dikemukakan atau dibacakan proklamasi pada tanggal 17 Agustus di suatu daerah yang bernama Rengas Dengklok di daerah Tangerang, Bekasi. Diculiklah 3 tokoh itu, kemudian apa yang terjadi di sana dimusyawarakan, dirumuskan dan ketik oleh Sayuti Melik dan dibantu oleh BM Dia. Nah, proklamasi inilah nanti yang menjadi suatu tonggak bersejarah di merdekakannya negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus dini hari atau subuh menjelang subuh dijemputlah 3 tokoh ini oleh golongan tua, yakni salah satunya adalah Subarjo dan teman-temannya. Dan tepatlah pada tanggal 17 Agustus pukul 10.00 WIB dibacakanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh I.R. Soekarno di rumahnya I.R. Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Apakah setelah dikemukakan, dikumandangkan atau dibacakan proklamasi kemudian kita merdeka? Tidak. Itu adalah awal dari kemerdekaan Indonesia. Setelah itu kita berlihai-lihai para tokohnya tidak, tetap berjuang karena masih ada penjajah yang menjajah kita. Jadi secara de facto Indonesia itu merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Apa itu de facto? Secara nyata, secara faktualnya. Tetapi secara de jure Indonesia merdeka itu tanggal 18 Agustus 1945. Karena suatu kemerdekaan kalau tidak ada dasar negaranya itu bukan merdeka. Ya.
Jadi di hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus yang 3 hasilnya, yang pertama yakni mengesahkan Undang-Undang Dasar. Inilah sebagai patokan Indonesia itu merdeka secara de jure, ya, secara hukum, karena negara kita sudah mempunyai Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua apa? Ditetapkannya IR Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden yang pertama. Yang ketiga, dibentukkanlah KNIP. Apa KNIP? Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, itulah anak-anakku sekalian yang saya cintai, sejarah singkat tentang awal kemerdekaan negara Indonesia. Kita sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa, coba diperhatikan anak-anak sekalian, sebentar lagi ya, 1 menit lagi selesai. Kita sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa, dan sebagai Gen Z atau Gen Alpha ataupun Gen Delta, kita sudah tidak berjuang dengan mengangkat senjata, tetapi berjuang mengangkat apa? Pulpen dan buku. Jadi tugas kita sebagai Gen Z atau generasi penerus bangsa adalah belajar, ya, tidak serumit atau tidak sekeras para penerus para tokoh bangsa yang telah mendahului kita, yang merebut kemerdekaan tahun lalu. Jadi oleh sebab itu, goreskanlah cita-cita kalian pada sebuah buku dengan cara belajar agar cita-cita kalian nanti bisa berhasil. Itu saja dari saya, mungkin bisa bermanfaat bagi anak-anakku sekalian, bisa mengenang sejarah tentang kemerdekaan para tokoh-tokoh bangsa, pendiri bangsa yang memerdekakan negara Indonesia. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Hari Merdeka. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, Tuhan yang maha mulia, kami semua menyayangimu dengan segala puja sebagai ungkapan syukur atas nikmat kemerdekaan ke-80 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang maha mengilhami, bangkitkanlah semangat juang seluruh anak negeri untuk membangun dan mengabdi kepada Ibu Pertiwi, mempersembahkan karya dan mengukir prestasi, menyerahkan daya dan kemampuan
membangun negeri. Ya Allah, Tuhan yang maha menyatukan, hindarkanlah kami dari permusuhan dan perpecahan. Jauhkanlah kami dari saling menghina dan merendahkan. Masukkanlah kami dalam peliharaanmu yang tak terlenakan, agar persatuan dan persaudaraan tetap terpelihara. Ya Allah, Tuhan yang maha mengampuni, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ampunilah juga dosa orang tua dan guru kami. Ampuni seluruh tokoh bangsa dan pemimpin kami. Ampuni dan muliakanlah para pahlawan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan. Jalan.